mahal. Hari ini kita berkumpul di rumah Bapak Beni Prayoga. Terima kasih Pak Ben, kita sudah diundang semua untuk bersyukur. Dan bersama dengan kita ada Romo Yerenardi atau Romo biasa dipanggil Romo Jen, CRF. Terima kasih sudah hadir bersama kami, khususnya di keluarga Pak Beni dan warga lingkungan Rafael. Kita akan berdoa bersama, syukuri rumah yang sangat indah ini. Dan selanjutnya kita akan mulai perayaan ekaristi, perayaan syukur kita pada siang hari ini dengan lagu pembukaan dengan judul Bergemarlah dan Bersukaria. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Pak Beni, Ibu Jocelyn, selamat pagi. Pagi. Untuk ini untuk baca tiga dulu ya. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Semua baik? Baik. Luar biasa. Kita berkumpul bersama di sini. Kita diundang oleh Pak Beni untuk bersyukur bersama dia. Dan kita semua yang hadir di sini mau bersyukur bersama Pak Beni, ya? Ya kan? Ya. Sungguh. Sungguh. Tulus. Tulus. Karena tidak mudah untuk bersyukur atas kebaikan dan keberhasilan orang lain, ya. Kebanyakan dari kita itu iri kalau orang lain berhasil, ya kan? Nggak semua ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak, ya. Tetapi kadang-kadang saya bercerita ya. Kadang-kadang ada orang yang datang tetapi hatinya penuh dengan kecemburuan dan iri hati. Di satu tempat di Indonesia ini, ya. Tetapi kita semua di sini sekali lagi kita mau bersyukur ya, bahwa apa yang diterima oleh Pak Beni dan keluarga itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya yang diterima oleh Pak Beni dan keluarga. Dan kita juga berdoa. Biasanya berkat rumah itu bukan untuk usir setan, ya. Karena saya bukan pengusir setan. Saya tidak dipilih untuk menjadi seorang eksorsis. Tetapi kita mau memberkati rumah ini supaya
biarkan kasih Allah mengalir dalam rumah ini, sehingga rumah ini menjadi tempat kediaman yang baik, yang nyaman, yang damai bagi anggota keluarga dan bagi siapapun yang berkunjung ke rumah ini. Dan saya melihat rumah ini agak luas. Mudah-mudahan juga nanti Pak Benny dan Ibu bisa menggunakan rumah ini untuk kegiatan misalnya Rosario, ya kan? Ya kan? Oke. Sudah ya, Ketua Lingkungan sudah setuju ya? Pak Benny sudah setuju. Nah, pakai tempat ini untuk menjadi tempat di mana kalian bisa berkumpul bersama dan berdoa. Karena itu salah satu fungsi rumah bagi orang Katolik, untuk menjadi tempat di mana kita berkumpul bersama dan berdoa, bukan untuk gosip. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, menyadari bahwa kita semua manusia lemah, orang-orang berdosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita, sembari memohon dari Allah yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah tumpuan harapan kaum beriman. Limpahkanlah berkat-Mu atas rumah ini, dan dampingilah selalu putra-putrimu yang tinggal dan berusaha di dalamnya, agar mereka dapat sehati sejiwa menciptakan keluarga yang rukun, bahagia, dan sejahtera. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah hatimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah. Tuhan telah
telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan-bacaannya keras ya, karena ada kata-kata bodoh, ada juga kata-kata seperti bebal. Dan
bagian pertama Injil dibuka dengan sebuah peringatan, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nabi-nabi palsu. Sebenarnya peringatan Tuhan tentang nabi palsu ini sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Itu pada zaman Nabi Yeremia. Ada begitu banyak orang yang bernubuat demi nama Tuhan. Ada begitu banyak orang yang berupaya untuk menyampaikan pesan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tidak pernah berbicara kepada mereka. Karena itu Tuhan mengingatkan Nabi Yeremia, "Hei, kau tahu ada begitu banyak orang yang bernubuat atas namaku, menyampaikan pesan atas namaku, padahal saya tidak pernah berbicara kepada mereka." Dan pada zaman Yesus, dia juga mengingatkan, hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Dan begitu juga pada zaman para rasul. Pada zaman para rasul lebih banyak lagi. Ada rasul palsu, berusaha untuk mewartakan Kristus dan menjadikan diri mereka seolah-olah mereka adalah rasul yang menerima wahyu pribadi dari Yesus. Sehingga ada begitu banyak yang mengajarkan tentang Kristus tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Dan bukan hanya pada zaman para rasul, sampai dengan zaman kita saat ini. Kalau diperhatikan, ada begitu banyak pengkhotbah saat ini. Ada begitu banyak guru yang tidak percaya. Lalu yang datang kemudian, saudara-saudara kita yang dalam agama Islam, ya, di sana juga dikatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mati. Orang Yahudi bilang Yesus itu mati, mereka yang membunuhnya. Islam bilang Yesus tidak pernah mati. Mau percaya yang mana? Sementara Kristen mengatakan Yesus mati dan Yesus bangkit. Mau percaya yang mana? Mati dan bangkit. Yakin. Yakin ini? Yakin. Sudah merayakan Paskah? Sudah. Harusnya yakin, ya. Yakin bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sudah mati dan Yesus itu sungguh-sungguh sudah bangkit. Mengapa kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Karena habis Paskahan. Kalau tidak merayakan Paskah, pasti tidak percaya dong. Menurut kitab suci. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu salah satu tanda bahwa Yesus bangkit itu adalah Dia menampakkan diri kepada para murid, bukan hanya kepada satu murid, tetapi kepada para murid berulang kali. Bukan hanya sekali. Kalau sekali mungkin cerita bohong, tetapi ini berulang kali. Makanya kadang-kadang saya berpikir, para murid ini begitu lambatnya pemikiran mereka sehingga sekali penampakan saja tidak cukup. Ternyata setelah dipelajari lebih jauh, ada pesan yang lebih mendalam. Orang tidak akan yakin kalau Yesus itu hanya menampakkan diri kepada para murid hanya satu kali. Tetapi ini berulang kali. Bukan hanya kepada 1-2 orang, tetapi juga kepada komunitas para murid. Kesaksian begitu banyak orang yang melihat dan berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu tidak mungkin salah. Dan kesaksian ini diwartakan oleh para rasul dengan memeteraikannya dengan darah mereka sendiri. Tidak ada orang yang menceritakan kebohongan lalu dia siap memberikan hidupnya untuk kebohongan itu. Atau ada? Di antara kita ada yang mau buat hoax lalu rela mati untuk hoax itu. Ada ya? Kecuali kalau ininya agak mirip. Bisa. Tetapi kalau orang yang normal, dia akan mati demi kebenaran, ya. Kalau sesuatu dia katakan atau sesuatu yang disampaikan itu benar, dia akan sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran, apapun resikonya. Itu manusia yang normal. Tetapi yang tidak normal, dia akan bersikuku dengan kebohongannya sendiri. Dan itu yang membuat kita percaya. Karena itu ketika begitu banyak nabi palsu yang mengatakan Tuhan tidak bangkit, atau Tuhan tidak pernah mati di salib, atau apalagi yang lain, ya, bahwa Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan dan lain sebagainya, jangan percaya. Karena itu kita harus kembali kepada kitab suci. Makanya itu penting sekali untuk membaca kitab suci. Penting untuk mengetahui pengalaman para rasul. Kesaksian asali iman kita, yaitu kesaksian para rasul itu tertulis di dalam kitab suci.
Kalau yang teman-teman seperti usianya Jocelyn sekarang, itu mereka tidak percaya Tuhan itu bukan karena cerita-cerita seperti itu. Mereka tidak percaya karena apa? Karena mereka lebih percaya kepada Hawking atau Richard Dawkins yang mengatakan Allah itu hanya ilusi, yang benar itu hanya sains, ilmu pengetahuan. Kalau mau menjawab tentang itu nanti kita butuh sesi yang lain ya, untuk menjelaskan antara bagaimana kita membela kebenaran iman kita berhadapan dengan sains ya. Nah, biasanya anak-anak seperti ini pertanyaannya begitu ya, bahkan yang masih TK juga pertanyaannya begitu, mana yang kitab yang lebih benar, kitab suci atau ilmu pengetahuan? Nah, orang tua jawab silakan. Dia tanya di rumah. Maka orang tua zaman sekarang itu juga harus kreatif untuk menjelaskan imannya kepada anak-anaknya supaya kalau ditanya itu bisa menjawab. Itu poin yang pertama dari permenungan kita hari ini. Hati-hati terhadap nabi palsu, dan cara untuk mengetahui nabi palsu atau bukan nabi palsu adalah dari buahnya. Kalau perjumpaan pribadinya dengan Tuhan untuk melahirkan kehidupan yang lebih baik, berarti itu benar. Tetapi kalau tidak, berarti itu yakinlah bahwa itu nabi palsu. Itu palsu. Itu setan yang dalam bentuk malaikat atau setan yang dalam bentuk Tuhan. Kita menjadi pengikut Kristus yang baik hanya karena kita selalu berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah kita menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh dan sejati ketika kita memberikan hidup kita juga bagi orang lain, memberikan waktu, tenaga, dan apapun yang kita miliki untuk membantu orang lain. Makanya itu kita selalu berusaha untuk menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah, coba kita nyanyi bersama ya. Saya akan menutup dengan menyanyi bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Ada dasar. Ada dasar. Ya. Hidup ini ada Kesempatan. Ibu terlalu tinggi? Enggak ada. Pas, oke. Nanti dapat kunci apa? Inggris. Mainkan om. Dikoplo nggak? Jangan dikoplo. Oh, jangan. Cocok. Hidup ini adalah kesempatan. Jika saatnya nanti hidupku sudah jadi berkah. Tetapi kalau diminta jadi ketua lingkungan tidak mau, diminta menjadi pengurus liturgi tidak mau, diminta jadi ini tidak mau, bagaimana hidup ini kesempatan? Kapan kesempatannya? Semoga Tuhan memudahkan kita untuk semakin menjadi berkat bagi orang lain melalui pelayanan dan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita mohon berkat Tuhan atas ayat ini. Allah yang Maha Kuasa, dampingilah umat-Mu dan kuduskanlah air ini yang kami gunakan untuk memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung lagi. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menggunakan air untuk melaksanakan rencana keselamatan
Sebab lewat air laut merah Engkau membebaskan umat terpilih dari perbudakan. Dengan air pula Engkau menghapus dahaga mereka di padang gurun. Air telah dikuduskan oleh Kristus ketika Dia dibaptis di Sungai Yordan, dan dengan air pula Engkau membarui hidup kami yang rapuh, yaitu dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh karena itu kami mohon, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu hati dan bergembira bersama saudara-saudari kami yang dibaptis di sekitar hari raya Paskah ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang dan berkatilah garam ini, supaya siapa saja dan apa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan, gangguan roh-roh jahat dan kuasa kegelapan, dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, sudilah memberkati salib ini, lambang cinta dan semangat pengorbanan tanpa pamrih. Semoga siapa saja yang diberkati dengan salib ini, Kau anugerahi cinta kasih yang tulus ikhlas, sehingga semuanya hidup dengan rukun dan damai. Dan siapa saja yang memandangnya, berilah semangat pengorbanan yang tanpa pamrih, sesuai dengan teladan Yesus sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memberkati Pak Beni sekeluarga dengan memberikan mereka rumah kediaman ini. Sudilah mengutus Roh Kudus-Mu untuk memberkati rumah kediaman ini. Berkatilah juga Pak Beni sekeluarga dan mereka semua yang berdiam di dalam rumah ini, juga mereka yang bertamu di tempat ini. Semoga Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu kepada mereka. Beri mereka kesehatan jiwa dan raga. Jauhkanlah daripada mereka segala mara bahaya, dan enyahkanlah segala macam gangguan setan, kuasa kegelapan, dan roh-roh jahat yang menaungi tempat ini ataupun yang akan mengganggu mereka. Semoga kuat kuasa-Mu sendiri mengusir mereka jauh dari rumah ini. Semoga rumah kediaman ini menjadi tempat yang nyaman dan damai
bagi keluarga yang berdiam di dalamnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nanti sementara kami memberkati rumah ini, yang lain bisa mengikuti sambil mendoakan Salam Maria. Mohon doa Bunda Maria untuk rumah ini. Juga kalau bisa, kalau ada nyanyian bisa dengan nyanyian. Di ruang tamu. Semoga para tamu yang memasuki rumah semoga mereka pulang dengan senang hati. Lilinnya jangan sampai mati ya. Kamar mandi, Pak. Udah biarin. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dari bahaya Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat Tuhan sertamu di antara wanita, Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat Tuhan sertamu, Tuhan Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda, Sakeus, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Bersabdalah demikian juga kepada saudara kami, keluarga Bapak Ibu Joseph Beni Prayogo, yang mendambakan berkat serta kehadiranmu di dalam rumahnya ini. Sudilah melimpahkan berkat-Mu atas keluarga ini dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan, dan cinta kasih yang tulus ikhlas. Hiasilah rumah tangga ini dengan suasana penuh kedamaian, seperti keluarga kudus Nazaret, supaya semua yang tinggal di sini merasa damai dan tentram. Marilah bermohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jauhkanlah rumah ini dari salah paham, pertengkaran, perselisihan, ataupun iri dan dengki sesama manusia. Dampingilah keluarga ini bila sekali waktu mengalami difitnah, dan jauhkanlah segala yang dapat mengguncangkan ketentraman serta keutuhan keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hiasilah keluarga ini dengan sikap lemah lembut serta ramah tamah kepada sesama dan hormat bakti kepada Allah, sehingga di dalam rumah ini orang dapat melihat pengalaman ajaran-Mu yang utama, yakni cinta kepada Allah dan kasih kepada manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anugerahilah keluarga ini bagian dari kebijaksanaan-Mu yang suci, agar mereka dapat mendidik anak-anak seturut ajaran-Mu, supaya anak-anak dalam keluarga ini berbakti kepada Allah, penuh hormat kepada orang tua, dan berguna bagi negara dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Restuilah pekerjaan dan segala usaha keluarga Joseph Beni Prayogo, agar mendatangkan hasil yang memuaskan bagi kelestarian dan kesejahteraan keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dampingilah Bapak Ibu yang memimpin keluarga ini. Semoga mereka saling menunjukkan kasih setia dan keterbukaan satu sama yang lain. Semoga cinta kasih mereka dari hari ke hari makin berkembang dan memandu mereka menjadi sehati sejiwa dalam memimpin keluarga ini bersama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah pula anak-anak yang lahir di rumah ini. Anugerahilah mereka badan serta jiwa yang sehat dan budi yang cerdas. Semoga mereka berkembang menjadi kebanggaan keluarga dan sungguh menyemarakan suasana di rumah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk kita yang hadir di sini. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dalam karya-karya kita, baik di dalam keluarga kita masing-masing maupun di lingkungan yang kita cintai ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya, marilah kita menyampaikan kepada Tuhan permohonan-permohonan kita sendiri.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami sampaikan doa-doa ini kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak terhingga. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya yang atas datang kepada saya, tetapi dosa-dosa saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Muncul kamera dan ini. Nanti aja pas pulang balik. Dengan segala
Keluarga rumah ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Terima kasih sudah bersama-sama kita berdoa, dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Romo Jerry yang mempersembahkan misa syukur atas rumah Pak Beni. Untuk selanjutnya mungkin dari keluarga entah Pak Beni atau siapa yang memberikan sambutan, kok udah kayak acara ini ya, sambutan. Silakan Pak. Selamat siang. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kami seperti Maria Yesus sampai persekutuan dengan Dia dalam hidup selama-lamanya. Pertemuan yang dalam Kristus Tuhan kami. Selamat siang. Selamat siang. Panas sekali ya suasananya. Oh, sejuk di belakangnya. Belakang sejuk ke Tasik. Ya, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih terutama kepada Romo Jerry, Pak Romo, dan pada keluarga besar lingkungan Santo Rafael atas kedatangan dan ikut serta dalam misa dan doa pemberkatan rumah baru kami ini. Kiranya
semua ini dapat membawa kebaikan bagi kami semua, dan hubungan dan silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik. Sekian dan terima kasih. Ya, sekali lagi kami umat lingkungan dan juga wilayah mengucapkan selamat kepada Pak Beni. Dan di belakang itu Pak Budi udah bisik-bisik, doain itu yang di meja itu. Maka saya minta Pak Sulis, Pak, sebagai ketua wilayah, sekalian tolong perkenalkan ketua wilayah kami, Pak Sulis akan memimpin doa makan. Silakan Pak, di situ saja. Romo dan Bapak Ibu, adik semuanya, kita bersatu dalam doa. Kita bersyukur atas segala kebaikan dan kebahagiaan bagi keluarga ini dan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur dan sukacita pada hari ini karena kami bisa merasakan kebahagiaan, sukacita bersama dengan keluarga Pak Beni. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang terindah bagi keluarga ini, atas segala hal yang telah Engkau taruh, yang telah Engkau rencanakan bagi keluarga ini. Ya Bapa, terima kasih buat berkat-berkat-Mu bagi rumah ini, yang melalui misa kudus ini kami percaya sungguh sukacita dan damai sejahtera ada di rumah ini. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini atas segala rezeki dan makanan yang Kau sediakan bagi kami semuanya. Ya Bapa, berkatilah makanan ini agar sungguh oleh berkat-Mu menjadi kesehatan bagi tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu dan untuk melayani sesama kami. Kami juga teringat ya Bapa untuk saudara kami yang masih bersusah payah mencari rezeki, kiranya Engkau juga memperlancar segala usaha-usaha mereka sehingga mereka mendapatkan rezeki dan berkat-berkat yang berlimpah. Ini semua ya Tuhan, kami mohon kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan dan Raja kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Sulis, Ibu Bapak, warga lingkungan yang terkasih. Memasuki bulan Maria, mari kita berdoa rosario bersama setiap hari Sabtu malam jam 6:30